Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Manlab AP1 izin presentasikan tentang hasil kerja kami terkait penggunaan statistik untuk laboratorium pengujian. Baik, perkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami, yaitu ada Alga Retno Hasyati, saya sendiri Cassandra Fernanda Raja Harahap, dan Fioni Amelia. Baik, pertama-tama apa itu statistik? Yaitu ilmu yang mempelajari seputar pengolahan atau analisis kumpulan data atau informasi, biasanya disajikan dalam bentuk angka. Teknik statistik. Pertama, prinsip-prinsip statistik digunakan untuk menunjukkan tingkat pengendalian, evaluasi data, mendesain pengukuran, rencana sampling, dan mengambil keputusan. Persyaratan dasar penggunaan teknik statistik yaitu ada pertama, sistem pengukuran yang stabil, pengukuran individual independen satu terhadap lainnya, pengukuran individual mewakili random dari populasi data yang dihasilkan, dan proses pengukuran selalu terkontrol secara statistik. Baik, kemudian ada control chart, yaitu merupakan digunakan untuk melihat stabilitas data dan kompetensi analis. Menampilkan nilai rata-rata untuk mendisplay kontrol mutu dari suatu proses analis, grafik menggambarkan hubungan mutu hasil tes dari waktu ke waktu atau sequence pengujian dengan batasan nilai atau specs sesuai dengan kontrol statistik yang telah ditetapkan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih banyak. Baik, selanjutnya yaitu tahapan pembuatan kontrol chart. Yang pertama, kita harus mengidentifikasi elemen-elemen penting yang akan menyusun dari kontrol chart ini. Yang kedua, kita harus menetapkan tujuan. Selanjutnya itu memilih karakteristik yang akan diukur. Selanjutnya itu menetapkan how, where, and when karakteristik yang akan kita ukur. Selanjutnya yaitu kita harus menetapkan besaran dari set data yang akan digunakan. Lalu menetapkan prosedur yang akan mendapatkan random sample. Selanjutnya itu menentukan estimasi rata proses dan XD untuk jangka waktu yang lama. Dan yang terakhir yaitu membuat layout garis tengah, min, garis peringatan, dan batas tindakan atau action limit. Nah, apa aja sih batas pada bagian control chart ini? Yang pertama itu ada upper control limit, yaitu batas atas untuk suatu penyimpangan. Yang kedua itu ada center line atau garis tengah atau rata-rata dari data yang digunakan. Yang terakhir yaitu lower control limit merupakan batas bawah untuk suatu penyimpangan. Berikut merupakan contoh dari bagian control chart, yaitu di mana ada due to normal variative merupakan ada UCL, rata-rata, dan lower control limit. Selanjutnya itu dua jenis bagan control chart. Yang pertama itu ada bagan yang terkendali, artinya semua titik itu berada di antara UCL dan LCL. Selanjutnya itu titik terdapat tidak terdapat titik yang melewati garis UCL atau LCL ini atau bentuk khasnya. Nah, yang kedua itu ada bagan yang tidak terkendali, di mana bagan itu membentuk suatu bentuk khas atau termasuk ke dalam 8 aturan special cost yang tertera di ISO 8258. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai 4 jenis bentuk khas. Yang pertama adalah lajuan, yaitu titik-titik mendominasi satu sisi, misalnya dari tiga titik berada di antara UCL LCL, sedangkan satu titiknya berada di antara CL LCL. Yang kedua, kecenderungan, di mana terdapat 7 titik yang naik atau turun secara terus-menerus. Misalkan dari 8 dari 15 titik yang ada, membentuk suatu garis yang naik atau turun secara terus-menerus. Yang ketiga adalah lajuan, di mana bagan membentuk suatu pola yang beraturan, misalkan pola naik, turun, naik, atau membentuk suatu bukit. Yang keempat ada pelekat, di mana titik-titik ini melekat di sekitar garis UCL, CL, atau LCL, di mana titik-titik ini tidak menyebar. Selanjutnya ada 8 aturan dari ISO 8258. Aturan yang pertama, terdapat titik yang melebihi dari UCL dan LCL, terdapat 9 atau lebih titik yang berada di zona C. Zona C sendiri merupakan zona yang berada di dekat CL atau center line, baik di bagian atas atau bawahnya. Kemudian yang ketiga, terdapat 6 titik yang cenderung naik atau turun seperti peraturan yang ada di bentuk khas tadi. Yang keempat, terdapat 14 titik yang naik dan turun secara bergantian, jadi membentuk seperti zigzag. Terus yang kelima, terdapat 2 atau 3 dari 3 titik yang berada di zona A, yakni
zona di dekat UCL atau LCL. Kemudian yang keenam, terdapat 4 atau 5 dari 5 titik yang berada di zona B, yakni area tengah di antara UCL atau CL, atau CL LCL. Kemudian yang ketujuh, terdapat 15 titik yang berada di zona C, di bagian atas atau bawah centerline. Kemudian yang 8, terdapat 8 titik yang berada di dua sisi tetapi tidak ada yang di zona C. Nah, berikut ada 4 contoh dari 8 aturan ISO 8258. Ini untuk titik yang melebihi batas UCL dan LCL. Nah, yang kedua ini, 2 dari 3 titik ini jatuh di zona A. Di zona A dapat terlihat di sini ada 2 titik yang berada di zona A. Kemudian yang ketiga, 4 dari 5 titik ini jatuh di zona B. Nah, zona B ini adalah zona yang baik tengah-tengah dari centerline UCL, baik ataupun centerline LCL. Nah, dari aturan yang keempat ini 9 titik berada di satu sisi yang sama. Nah, ini jadi dia tidak ada di dua bagian LCL, jadi hanya ada di sisi UCL saja. Baik, mungkin Terima kasih Fioni Amelia dan Alia Retno atas pemaparan materinya. Kami dari kelompok 6 pamit undur diri. Atas perhatiannya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.